Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakia Sasabila dengan NIM 2501011110049 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Muhammad Tulus. Di sini saya akan presentasikan materi tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita mengerti dulu apa sih itu pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila, yakni dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik, di mana Pancasila itu dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Terkait dengan materi yang akan saya presentasikan pada video kali ini, terdapat beberapa poin. Poin yang pertama adalah peranan dan fungsi Pancasila, yakni yang pertama, Pancasila itu sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. 3. Pancasila sebagai sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi negara Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kemudian pada poin kedua, saya akan menjelaskan tentang filosofi lambang Pancasila, di mana lambang Pancasila itu terikat menjadi satu oleh burung Garuda, yang menjelaskan tentang 17 helai sayap bagian kanan dan kiri yang melambangkan tanggal 17. Kemudian 8 helai bulu pada ekor yang melambangkan bulan Agustus. Kemudian 19 helai pada bulu pangkal ekor, 45 helai pada bulu di leher yang melambangkan tahun 1945. Pada setiap lambang-lambang Pancasila terdapat filosofis pada lambang-lambang tersebut. Yang pertama yakni gambar bintang yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa, di mana Indonesia itu memiliki berbagai macam keyakinan, maka setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam beragama dan berkeyakinan, saling menghormati dan saling menghargai sesama perbedaan. Kemudian lambang kedua yang bergambar lantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana ikatan manusia dan satu bangsa dalam keluarga bangsa-bangsa yang hakikatnya merupakan satu rantai manusia yang tiada terputus-putusnya. Kemudian yang ketiga, terdapat gambar pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana dasar nasionalisme yang mempersatukan bangsa Indonesia di dalam suasana perkemanusiaan dan penuh kebahagiaan. Kemudian yang keempat, terdapat gambar kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana filosofi dari lambang ini adalah agar rakyat Indonesia itu menjadi rakyat yang kuat dengan senantiasa berkumpul, bersatu dan berdaulat. Kemudian yang kelima, terdapat gambar padi dan kapas yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dengan rakyatnya yang sejahtera, semua orang itu mendapat sandang dan pangan serta memiliki keadilan sosial yang tidak membedakan antara yang miskin dan kaya, antara yang putih dan hitam, karena kita memiliki berbeda-beda ras. Kemudian pada poin ketiga saya akan menjelaskan tentang sejarah awal perumusan Pancasila, di mana Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI. Penting bagi kita untuk memahami sejarah perumusan Pancasila agar kita tidak dianggap sebagai produk Orde Baru, melainkan hasil dari kesepakatan para pendiri bangsa sejak awal sebelum kemerdekaan. Oke, saya akan menjelaskan beberapa periode yang dialami oleh Indonesia dalam merumuskan Pancasila. Yang pertama, periode pengusulan dan sidang BPUPKI 1 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua, BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Kemudian
pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan 5 dasar Pancasila. Kemudian pada periode perumusan dan sidang BPUKI kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Periode ketiga yakni periode pengesahan yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1945. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dilanjut pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945, menetapkan rumusan Pancasila, memilih Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian pada poin keempat saya akan menjelaskan tentang perkembangan setelah kemerdekaan, di mana perkembangan ini ada 4 masa. Yang pertama, pada masa 1945 sampai 1950, Belanda berusaha menjajah kembali Indonesia. Namun Indonesia juga sempat menjadi RIS lalu kembali ke NKRI. Kemudian masa yang kedua yakni pada masa 1950 sampai tahun 1959, di mana UUD 1950 ini berlaku. Yang kedua, konstituen gagal menetapkan UUD baru. Yang ketiga, keluarnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Kemudian masa yang ketiga yakni masa Orde Lama, di mana pada masa ini itu terjadi penyimpangan yakni tentang Soekarno yang dijadikan presiden seumur hidup dan adanya kejadian G30 SPKI. Kemudian masa yang terakhir, masa yang keempat yakni pada masa Orde Baru, di mana Soeharto menegaskan kembali Pancasila lewat P4 dan Asas Tunggal. Meskipun pada masa ini sering dianggap indoktrinasi. Kemudian pada poin kelima ini saya akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Terdapat beberapa alasan. Yang pertama adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Poin yang keenam yakni tentang sumber historis Pancasila sebagai kajian sumber sosiologis Pancasila, di mana dalam perspektif sosiologi, bangsa Indonesia itu mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Di sini Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila itu digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila itu berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Di sini Bung Karno juga mengungkapkan dengan lebih tegas bahwa sebenarnya penggalian dari Pancasila ini itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dan Notonegoro jadi apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dan Notonegoro bahwa Pancasila itu merupakan penyebab lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan makna pada alinea yang ketiga di pembukaan UUD 1945. Kemudian pada poin ketujuh saya akan menjelaskan tentang esensi Pancasila secara hakikat, di mana yang pertama, dasar negara dan sumber hukum. Pancasila itu menjadi pondasi penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ideologi bangsa, di mana Pancasila itu mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam keberagaman. Kemudian yang ketiga, yakni pandangan hidup, di mana Pancasila itu menjadi pedoman moral, etika, dan nilai dalam kehidupan masyarakat. Kemudian esensi yang keempat yakni kepribadian nasional, di mana Pancasila itu mencerminkan identitas khas bangsa Indonesia yang berbeda dari bangsa lain. Kemudian yang terakhir yakni pandangan hidup, di mana Pancasila itu menjadi
menjadi pedoman moral, etika, dan nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang ke-8, yakni tentang urgensi Pancasila dalam sejarah bangsa, yakni yang pertama pada masa perjuangan kemerdekaan 1945, di mana Pancasila itu menjadi pemersatu bangsa yang majemuk ketika merumuskan dasar negara. Yang kedua yakni pada masa setelah kemerdekaan, di mana Pancasila ini itu menjadi pedoman dalam menghadapi ancaman disintegrasi seperti pemberontakan, konflik, ideologi, dan lain-lain. Yang ketiga yakni pada masa demokrasi terpimpin dan orde baru, di mana Pancasila itu menjadi Pancasila itu dijadikan sebagai legitimasi politik meskipun implementasinya itu kadang menyimpang. Kemudian yang keempat yakni pada masa reformasi hingga sekarang, di mana Pancasila kembali ditekankan sebagai nilai bersama untuk demokrasi, hak asasi, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ke-9, yakni tentang urgensi Pancasila untuk masa depan, di mana yang pertama, Pancasila itu sebagai filter globalisasi, yakni Pancasila itu menyaring pengaruh negatif budaya asing dan menjaga jati diri bangsa. Kemudian yang kedua, Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa, di mana Pancasila itu dapat menyatukan berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian yang ketiga, yakni Pancasila sebagai pedoman etika politik dan demokrasi, di mana Pancasila ini dapat mencegah praktik politik yang koruptif, diskriminatif atau otoriter. Kemudian selanjutnya bahwa Pancasila itu sebagai landasan pembangunan nasional, di mana Pancasila ini dapat mengarahkan pembangunan agar berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kemudian yang terakhir yakni Pancasila sebagai penguat karakter generasi muda, di mana Pancasila ini dapat membentuk insan berintegrasi, kreatif, cinta tanah air, dan berjiwa gotong royong. Dan poin yang ke-10 yakni tentang dinamika Pancasila dalam sejarah, di mana pada masa yang pertama yakni pada masa perumusan 1945 yang terjadi pada masa ini yakni Pancasila lahir dari perdebatan dari kompromi para pendiri bangsa. Kemudian Piagam Jakarta ini menjadi cikal bakal rumusan masalah. Kemudian pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959, di mana Pancasila ini berfungsi sebagai pemersatu meski kadang menghadapi ancaman pemberontakan, yakni seperti PKI Madiun pada tahun 1948, kemudian kejadian SLT ILL RMS itu. Selanjutnya pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966, di mana Pancasila ini itu dihubungkan dengan manipol Uzbek, dan implementasi ini itu lebih banyak diarahkan untuk legitimasi politik. Kemudian pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, di mana Pancasila itu dijadikan asas tunggal untuk organisasi politik dan sosial. Kemudian nilainya itu dipelajari melalui P4, yakni pedoman, penghayatan, pengalaman, dan Pancasila.
Kemudian pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang, yakni Pancasila itu kembali dikedepankan sebagai ideologi terbuka, dan Pancasila ditantang oleh derasnya arus globalisasi, individualisme, serta perkembangan teknologi. Poin yang terakhir yakni tentang tantangan Pancasila. Di sini terdapat 5 tantangan Pancasila. Yang pertama yakni globalisasi dan modernisasi, di mana masuknya budaya asing yang kadang bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang kedua, gaya hidup individualistis, konsumerisme dan hedonisme. Yang kedua, tantangan Pancasila yakni radikalisme dan intoleransi, di mana adanya ancaman paham ekstrim yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, dan adanya konflik SARA yang menguji persatuan bangsa. Kemudian tantangan yang ketiga yakni krisis moral dan korupsi, di mana Indonesia itu adanya praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta lemahnya penegakan hukum dan menurunnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong. Kemudian tantangan Pancasila yang keempat yakni kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian tantangan Pancasila yang keempat yakni kesenjangan sosial ekonomi, di mana belum meratanya pembangunan sehingga nilai keadilan sosial belum terwujud optimal. Kemudian tantangan yang terakhir yakni perubahan teknologi dan digitalisasi, di mana adanya arus informasi yang cepat itu dapat memunculkan berita hoax, kemudian adanya ujaran kebencian serta degradasi etika sosial gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.